Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Sang Maha Rahman yang hari ini masih memberikan kita nafas, kekuatan, dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu Pondok Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana cara menjadi hamba yang dicintai Allah. Hari ini kita memasuki fase yang sangat krusial dalam perlombaan iman kita. Jika Ramadan adalah sebuah lari maraton, maka kita sekarang sedang berada di kilometer terakhir. Kita sedang berada di penghujung gerbang kemenangan, yaitu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Makna 10 hari terakhir itu sama saja dengan garis finish para pemenang. Seringkali kita melihat fenomena di masyarakat kita. Di awal Ramadan, masjid-masjid penuh sesak sampai ke teras. Namun, begitu memasuki 10 hari terakhir, soft-soft di depan mulai maju alias jamaahnya semakin berkurang dan softnya berpindah di pusat perbelanjaan justru semakin padat. Namun, ketahuilah anak-anakku, para santri Rasulullah SAW justru melakukan hal yang sebaliknya. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya atau bersungguh-sungguh, menghidupkan malam-malamnya dan membangun keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata mengencangkan ikat pinggang adalah kiasan bahwa beliau meninggalkan kesenangan duniawi, termasuk menjauhi istri-istri beliau untuk fokus beriktikaf, fokus bermunajat, dan fokus mengejar ridho Allah. Jika manusia paling mulia yang sudah dijamin surga, jadi Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga oleh Allah, itu masih sedemikian gigihnya di akhir Ramadan, lantas bagaimana dengan kita yang dosanya masih menumpuk dan surga belum tentu ada di tangan kita, belum tentu kita dapat, belum tentu kita raih. Mengapa harus 10 hari terakhir? Ada 3 alasan besar mengapa kita harus tancap gas di fase ini. 1, adanya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan malam yang lebih baik dari 1000 bulan di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Mengapa disembunyikan? Agar kita tidak hanya beribadah di 1 malam saja, melainkan konsisten, istiqomah di seluruh malam terakhir tersebut. Bayangkan 1 malam yang nilainya sama dengan beribadah selama 83 tahun lebih. Jika kita melewatkannya karena asyik bermain game atau sekedar tidur, betapa ruginya kita. Yang kedua, penutupan amalan, al-khotimah. Dalam Islam, nilai sebuah amal sangat ditentukan oleh akhirnya. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Ramadan yang diawali dengan baik harus ditutup dengan lebih baik lagi agar tidak termasuk golongan husnul khotimah dalam berpuasa. Yang ketiga, pembebasan dari api neraka, itqun minan nar. Meskipun hadis mengenai pembagian Ramadan menjadi 3, rahmat, maghfirah, itqun minan nar, sering didiskusikan kesahihannya, namun secara substansi 10 hari terakhir adalah puncak pembersihan diri. Ini adalah kesempatan terakhir bagi kita
untuk meminta ampunan sebelum bulan ini pergi meninggalkan kita. Strategi meningkatkan ibadah atau kurikulum 10 hari terakhir. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai santri di Pondok Ramadan ini? Jangan sampai 10 hari terakhir ini berlalu begitu saja tanpa ada peningkatan kualitas. Berikut adalah strategi yang harus kita terapkan. 1. Melakukan iktikaf dan memperpanjang sholat malam. Iktikaf dalam berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Bagi adik-adik santri, manfaatkan waktu malam di Pondok Ramadan ini. Jangan digunakan waktu setelah tarawih hanya untuk bercanda di kamar. Hidupkanlah masjid, makmurkanlah masjid. Jika kita tidak bisa iktikaf penuh 24 jam, minimal hadirilah sholat tahajud, hajat, dan witir secara berjamaah dan penuh kekhusyukan. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas tilawah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini, maka jadikanlah ia sahabat utama. Jika di awal Ramadan kita sudah khatam 1 kali, mari 10 hari terakhir ini kita kejar khatam kedua, atau minimal kita tadabbur maknanya. Bacalah Al-Quran seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepada kalian. 3. Memperbanyak doa khusus Lailatul Qadar. Rasulullah mengajarkan kepada Siti Aisyah doa yang sangat singkat namun dahsyat untuk dibaca di malam ini. Seperti yang sering kalian dengar, yang sering kalian ucapkan pada saat sholat tarawih. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Nah, anak, hafalkanlah doa ini, resapkan dan lantunkan di setiap sujud malam kalian. Yang keempat, menjaga lisan dan hati. Ini yang agak sulit karena ada beberapa anak yang kebiasaannya kurang bisa menjaga lisannya, ya. Untuk jaga lisan itu sangat-sangat penting. Menjaga ucapan juga sangat-sangat penting. Jangan sampai kita berbicara yang tidak ada manfaatnya. Puasa itu bukan hanya menahan lapar, tetapi menahan nafsu. Di akhir Ramadan, godaan untuk bergibah, ngerasani emosi karena lelah atau merasa sombong karena sudah rajin ibadah akan muncul. Jaga hati kita. Tetaplah rendah hati dan fokus kepada perbaikan diri kita sendiri. Penutup, jangan biarkan Ramadan menangis. Anak-anak, para santri di bulan Ramadan yang saya cintai, bayangkan jika hari ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bayangkan kita tahun depan kita tidak lagi bertemu dengan suasana hangat, tadarus, dan nikmatnya berbuka. Apakah kita akan membiarkan 10 hari ini berlalu hanya dengan memikirkan baju lebaran dan mudik? Lebaran sejatinya bukanlah milik mereka yang bajunya baru, melainkan milik mereka yang ketaatannya bertambah. Marilah kita berjanji pada diri kita sendiri bahwa mulai malam ini kita akan kurangi waktu tidur, kita perbanyak sujud, sholat, kita akan basahi lisan dengan zikir, dan kita ketuk pintu langit dengan air mata taubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan menjadikan kita hamba-hamba yang bersih dari dosa di hari Idul Fitri nanti. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan suntikan semangat bagi kita semua untuk terus istiqomah di jalannya. Demikian kultum yang dapat Pak Agus sampaikan. Semoga memberikan suntikan semangat bagi kalian semua, bagi anak-anak semua untuk terus istiqomah di jalannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.